Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Dan pemirsa, di Surabaya hampir setiap hari sudah mulai turun hujan. Bagaimana kesiapan kota Surabaya terutama di bagian infrastruktur untuk mempersiapkan Surabaya supaya tidak terjadi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Herlina, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Kome. Gimana kabarnya Ibu? Kabar baik sekali ya. Ini Surabaya sudah mulai masuk musim hujan. Kalau kita bicara musim hujan dan kesiapan infrastruktur, sebenarnya dari pembangunan infrastruktur di kota Surabaya saat ini di mata seorang Bu Herlina sendiri seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya nih ya, kita nggak bisa ngelihat infrastruktur itu cuma sebatas jalan ya jalan, saluran ya cuma saluran, jembatan ya jembatan aja. Kalau kemudian boleh mengatakan sih kalau di Surabaya itu saya agak keberatan kalau dikatakan banjir ya. Cuman genangan yang agak lama kadang-kadang. Jadi, tapi saya kira Surabaya itu memang dari tahun ke tahun itu sudah develop untuk kemudian lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi memang kita juga harus mengakui bahwa curah hujan dibandingkan tahun-tahun kemarin semakin kesini itu kan semakin curah hujan itu kadang-kadang bisa sampai seharian dan itu sungguh cukup deras lah. Sehingga kalau kita lihat tuh kadang-kadang sekarang ini bahkan mobil pemadam kebakaran itu juga diupayakan untuk menarik air supaya mengurangi genangan. Nah, kemudian untuk infrastruktur itu kita nggak bisa ngomong bahwa tadi itu ya jalan sekedar jalan saja dan lain sebagainya. Kalau mau dikatakan sebenarnya katalisnya untuk pertumbuhan ekonomi maupun nantinya kemudian untuk akses pendidikan, kesejahteraan sosial, yaitu yang paling prinsip itu ya dari infrastruktur juga gitu loh. Kalau kita bicara kemudian ketika kota ini tidak di maintenance dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, maka genangan semakin tinggi nih, semakin lama, atau kemudian dikenal sebagai banjir misalkan kayak gitu ya. Nah otomatis orang nggak akan bisa beraktivitas. Iya betul. Kita nggak akan bisa berangkat kerja, anak sekolah juga akan terganggu, kemudian aktivitas yang lain juga akan kemudian terganggu. Sehingga kenapa sih infrastruktur itu juga salah satu pilar utama yang kemudian menyedot anggaran cukup besar di kota Surabaya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang kesiapan infrastruktur Surabaya dalam menghadapi musim hujan ini sebenarnya sudah siap atau belum? Insya Allah siap ya. Kalau menurut saya insya Allah siap. Kenapa? Dari waktu ke waktu itu kita kemudian punya progres yang kemudian progresif gitu ya. Cenderung konstruktif. Kenapa? Kalau kemarin kemudian kita selesai di saluran di sisi timur misalkan, maka ini akan beranjak ke sisi barat kayak gitu dan lain sebagainya. Ditambah kemudian ketika ada kemudian kemacetan, katakanlah kemacetan, kalau sekarang ini yang sedang meriah itu kan wilayah barat ya, wilayah timur kita punya MER lah, tapi MER itu pun juga cenderung lebih padat dari waktu ke waktu. Nah di wilayah barat itu ada outer ring road kayak gitu sudah dimulai dan kemudian akan terus berprogres di tahun 2025 sampai dengan 2026. Kenapa? Ya karena memang Surabaya ini kita nggak bisa bilang Surabaya ini ya cuma Surabaya aja. Pada prinsipnya Surabaya itu kayak jadi kota yang kemudian banyak disinggahi kota kabupaten di sekitarnya ya. Ibaratnya kemudian banyak orang wilayah sekitar katakanlah Surabaya itu ada Sidoarjo, ada Gresik dan terdekat lainnya. Itu kadang-kadang mereka pulangnya ke sana kerjanya ke sini gitu betul, ya. Sehingga mau nggak mau beban jalan itu juga akan lebih berat juga kayak gitu. Kalau begitu apa sih Bu sebenarnya tantangan yang paling nyata yang masih dihadapi kota Surabaya dalam pemerataan infrastruktur gitu? Kalau tadi jalan di Surabaya Timur sudah ada MER yang saat ini macetnya luar biasa dan nggak bisa dipecah, itu adalah Surabaya Barat Bu. Yang sebenarnya sebagian dari jalan-jalan di Surabaya Barat itu sudah mulai pelebaran, tapi memang ada yang semakin ke barat kayak Lidah Kulon. Ngapunten karena rumah saya daerah sana, jadi saya paham ya Bu. Curhat ini ya, curhat. Agak setengah curhat karena emang Bu macetnya luar biasa soalnya. Kalau sudah pagi sama sore, udah itu nggak bisa diapa-apain Bu. Gini Mbak Kome, ini bukan kemudian saya itu ngeles kayak gitu ya, mau nggak mau kemudian Komisi C ini mitranya Dinas
sumber daya air dan kemudian Bina Marga gitu ya, yang kemudian mengurusi masalah infrastruktur. Ini kemudian bukan ngeles juga, tapi memang kalau dulu ingat ya, waktu kita ngomong di Bundaran Maijen Yonosuwoyo itu sebelum kemudian ada underpass itu kayaknya macetnya luar biasa. Ketika dibuatkan underpass juga kemudian juga macet juga. Kadang-kadang ini juga kemudian jadi pertanyaan, tapi ini juga kemudian salah satu yang kemudian kita rencanakan untuk saat ini sampai dengan di 2030 di RPJMD itu adalah untuk penguatan transportasi massal. Kenapa? Kalau kita mau jujur nih, mungkin ada yang memang nggak punya kendaraan dan naik transportasi umum. Ada yang cuma punya kendaraan satu dipakai rame-rame sekeluarga. Tapi ada juga yang sudah punya satu pengen nambah dua, punya dua pengen nambah tiga dan lain sebagainya. Biasanya sekeluarga naik mobil satu diantar bergiliran. Sekarang sekeluarga 3, 4 semuanya bawa kendaraan sendiri. Bisa jadi kemudian ada seperti itu. Sehingga mau nggak mau inilah yang kemudian salah satu yang menyumbang kemacetan di kota Surabaya. Nah, di samping kemudian penambahan ruas jalan, ditambah lebar, kemudian saluran diperbaiki supaya nggak banjir. Memang salah satu yang kemudian juga dibutuhkan yang jadi salah satu perhatian untuk kemudian di RPJMD 2025-2030 itu adalah untuk transportasi massal. Kenapa? Banyak di negara-negara maju kita lihat tuh bahwa memang mereka punya transportasi massal yang baik sehingga orang itu dibandingkan naik kendaraan pribadi mereka akan naik kendaraan umum. Kenapa? Secara waktu lebih efisien karena sudah punya jalur sendiri. Secara biaya juga akan lebih murah. Tapi memang yang harus dipertimbangkan dari segi kenyamanan juga harus dipastikan bahwa itu juga nyaman untuk masyarakat umum. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi massal, sebenarnya beberapa kali ketika saya harus ke sini DPRD kota itu kalau misalkan melihat macetnya luar biasa, memang lebih memilih untuk naik bis aja. Nggak tahu kenapa Bu, kalau naik bis itu meskipun macet kayak berasa nggak macet. Mungkin karena bisnya besar ya, terus tinggi, jadi ya udah kan tinggal duduk, nyampe depan, udah tinggal jalan dan itu memang lebih murah. Tapi sekali lagi, dari rumah saya, ini curhat lagi ya Bu ya, dari rumah saya untuk ke halte bis itu juga harus masih naik ojek online juga begitu. Nah ini apakah juga nantinya akan menjadi sebuah pertimbangan khusus untuk pemerintah kota Surabaya agar gimana caranya supaya orang-orang ini nggak perlu naik, bukan kita memotong rezekinya ojek online ya Bu ya, tapi kalau misalkan kita masih harus oper-oper juga kan kayaknya nggak nyaman juga gitu. Gimana Bu? Satu, kenapa sih kadang-kadang kalau kita naik transportasi massal, katakanlah bis ataukah kemudian sekarang ada wirawiri, itu kan jalurnya transportasi umum itu ada juga ya, misalkan dia boleh di sebelah kiri gitu. Ini mungkin salah satu yang menyebabkan dia juga aksesnya jadi lebih lancar. Nah, lalu kemudian kami pun juga kemudian memikirkan bahwa Surabaya ini kan panasnya kan luar biasa ya. Kita juga belum punya transportasi yang di bawah tanah kayak gitulah. Artinya semua kan di atas tanah semua ya. Satu dari segi kemudian tanaman itu memang kita harapkan juga bisa mengurangi panas maupun nantinya ketika ada perjalanan dari satu titik ke titik lain itu cukup nyaman. Nah, berikutnya tadi itu yang disampaikan Mbak Komi itu, saya katakanlah dari titik A ke titik B ini ada jalurnya. Tapi dari rumah saya ke sini ini belum terlayani. Betul. Memang ini kemudian juga dipikirkan, bukan berarti dari satu rumah ke rumah yang lain itu semuanya dikasih fasilitas itu enggak ya. Cuman kita akan berusaha mendekatkan ini ke masyarakat. Nah ini nanti direncanakan ada yang namanya, saat ini sih sudah ada ya, tapi nanti direncanakan akan ditambah untuk layanannya itu untuk feeder. Jadi dari titik-titik yang terdekat dengan masyarakat untuk kemudian ke halte-halte yang dituju. Sehingga ini lebih memudahkan. Kenapa? Ya harapannya ke depan itu semua masyarakat di banyak lokasi itu dapat terlayani ke titik-titik untuk transportasi yang sifatnya lebih besar kayak gitu. Baik. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang infrastruktur, tidak melulu tentang infrastrukturnya aja, tapi juga yang menunjang dari pemerataan infrastruktur ini tadi ya Bu ya. Oke, baik. Bu, saya masih banyak pertanyaan tentang infrastruktur dan juga percepatan RPJMD 2030. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa,
Pemirsa masih bersama saya dan juga Ibu Herlina dan kita masih berbicara tentang infrastruktur Surabaya dan percepatan RPJMD 2030. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit membahas tentang kesiapan infrastruktur di Kota Surabaya, ini sebenarnya bagaimana? Apa saja tantangan dalam pemerataan infrastruktur? Tapi ternyata dalam hal pemerataan infrastruktur ini tidak hanya kita bicara tentang infrastrukturnya saja, persiapan jalannya saja, tapi juga yang mendukung dari jalan-jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah transportasi. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Bu, ini untuk Bu Herlina. Dari RPJMD 2030 sebenarnya apa alasan utama percepatan RPJMD 2030 ini, Bu? Jadi gini, RPJMD itu kan secara prinsip adalah penerjemahan dari visi misi wali kota ya. Yang mana kemudian tahun 2025 itu wali kota terpilih dilantik. Nah, kalau di Surabaya wali kotanya adalah yang melanjutkan yang kemarin Pak Ricayadi gitu kan ya. Sehingga RPJMD itu dibuat dalam periode 5 tahun 2025 sampai dengan 2030. Nah, di antaranya memang kami yang di DPRD ini membahas dengan pemerintah kota, di antaranya adalah untuk kemudian bisa kemudian ditafsirkan sebagai mewujudkan visi misi, atau bisa juga kemudian sebagai wakil rakyat adalah menagih dari wujud janji wali kota tersebut. Sehingga nantinya kemudian di konsentrasi-konsentrasi terkait pembiayaan maupun nantinya visi misi yang kemudian akan ditargetkan dapat dicapai dalam 5 tahun itu bisa terlaksana secara rasional gitu. Jadi kami kan kemudian akan menanyakan ketika dikatakan Surabaya punya transportasi massal yang kemudian lebih develop lah dibandingkan 2025. Oke, maka progresnya itu akan seperti apa? Direncanakan 2026 seperti apa sampai dengan 2030. Bahkan juga termasuk untuk kemudian anggarannya itu kemudian dialokasikan enggak. Jadi kami memang memastikan agar dapat terlaksana secara rasional, kemudian teranggarkan juga, dan kemudian ketika di tahun berjalan melakukan pengawasan tersebut. Baik, dalam percepatan RPJMD 2030 sebenarnya apa saja, aspek apa saja yang mungkin akan dipercepat? Kalau tadi sempat mungkin salah satunya adalah transportasi begitu ya Bu ya. Ini juga salah satu wujud atau usaha dari pemerintah Kota Surabaya untuk memecah kemacetan begitu. Selain dari transportasi, apa saja sih Bu? Ya, jadi kalau selain transportasi itu konsentrasi utama itu otomatis kita akan bicara masalah pendidikan. Pendidikan itu kan memang mau tidak mau tetap menjadi salah satu prioritas ya di Kota Surabaya. Kita tahu bahwa memang masyarakat Kota Surabaya ini masih banyak yang kemudian membutuhkan sekolah negeri. Meskipun banyak di sisi lain tuh banyak sekolah swasta juga. Tapi kami tentunya berharap bahwa di wilayah-wilayah yang kemudian tidak terlayani dengan tidak adanya sekolah negeri ini dapat terlayani. Jangan sampai misalkan kayak gini ya. Saya kemudian juga cukup percaya diri, tapi ini bukan kemudian saya serakah gitu ya. Kayak dikatakanlah di wilayah kecamatan saya tuh. Di wilayah kecamatan saya ini mau SD, mau SMP, mau SMA, ini ada. Dan ini lebih dari satu kayak gitu loh. Ada pilihannya berarti. Ada pilihannya. Ya, artinya anak di wilayah kecamatan Sukolilo ini masih punya banyak pilihan. Kalaupun kemudian tidak diterima ini berarti peluang untuk ke sekolah swasta masih dimungkinkan lah. Tapi ada juga kemudian di wilayah kecamatan itu yang kemudian dia cuma punya satu, itu pun di kelurahan yang agak ujung. Sementara kelurahan-kelurahan yang lain itu tidak terlayani karena memang daya tampungnya pun sedikit, sementara anak di sana juga cukup banyak. Nah, kami berharap akses pelayanan pendidikan itu dapat lebih merata di tiap-tiap wilayah di Kota Surabaya. Baik, ini juga apakah ini menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dikejar pada saat percepatan RPJMD 2030 ini? Kalau dikatakan mendesak itu kembali lagi kepada prioritas anggaran. Tapi memang kami sudah menitik beratkan ini adalah salah satu yang kemudian harus terlayani dan harus dapat terlaksana dalam periodisasi 2025 sampai dengan 2030. Baik. Sejauh mana DPRD Kota Surabaya ini ikut berperan dalam menyelaraskan program daerah dengan RPJMD Provinsi Jatim agar tidak berjalan sendiri-sendiri begitu Bu?
Biasanya memang dalam proses penyusunan LPJMD itu kami akan melakukan proses sinkronisasi. Jadi antara lain mungkin dengan kota kabupaten di sekitar, kemudian dengan provinsi juga, bahkan dengan LPJM nasional. Kenapa? Karena jangan sampai ada kemudian program yang berbenturan kayak gitu. Iya, tapi memang ada masa di mana program nasional dengan program kota ini tidak berjalan seiringan. Contoh misalkan ketika tahun 2012 ketika kita bicara rencana tata ruang wilayah kayak gitu. Di pusat kemudian ini menggariskan di LPJM nasional, mohon maaf di RTRW kalau nggak salah, itu LPJM nasional juga ada, itu adalah untuk tol tengah kota. Sementara kalau di Surabaya memang kalau kemudian dilihat bahwa ini adalah untuk memfasilitasi dari satu kota ke kota yang lain, dengan kemudian Surabaya adalah sebagai hub-nya. Ini saya kira kita tidak sesederhana itu kayak gitu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah ini juga akan kemudian meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya sendiri, membuat lalu lintas di dalamnya lebih baik, ataukah kemudian pembangunan akan lebih baik lagi dengan kemudian adanya tol tengah kota. Tapi ternyata ketika dikaji, ternyata ini manfaatnya malah kurang untuk warga kota Surabaya, sehingga pemerintah kota Surabaya bersama DPRD bersama-sama untuk kemudian minta agar tol tengah itu tidak ada gitu. Ternyata kurun waktu 13 tahun ini ya alhamdulillah memang tidak ada tol tengah kota. Artinya proses sinkronisasi itu tetap akan dilakukan dengan provinsi, dengan pusat, dengan kota kabupaten sekitar. Tapi apapun itu, isu kepentingan warga Surabaya itu tetap harus diutamakan. Baik. Kemudian apa resiko yang bisa terjadi dari percepatan RPJMD 2030 ini tidak dilakukan sesuai tahap yang telah direncanakan, Ibu? Kalau dikatakan resiko itu sebenarnya resiko itu lebih kepada kemudian pemenuhan target ya. Ini kok punya target kok nggak dipenuhi sendiri sih gitu loh. Kemudian bisa nulis kenapa sih kok nggak bisa dilaksanakan kayak gitu. Ataukah kemudian lebih kepada ada pertumbuhan yang kemudian lebih lambat nih. Katakanlah kalau kita bicara pembangunan outer ring road di Surabaya Barat. Ketika ini tidak terlaksana, maka boleh dikatakan harusnya Surabaya Barat itu akan lebih cepat loh pertumbuhan pembangunannya. Tapi karena nggak ada dan itu macet, maka dia akan stuck. Nah, ini ya kan kemudian membuat rugi pemerintah daerah. Kenapa? Harusnya ketika di sana itu ada ruas jalan dibangun, maka pertumbuhan katakanlah perumahan maupun industri maupun bisnis di sana juga akan tumbuh. Nah, di sanalah kemudian peran infrastruktur, sehingga ada pendapatan yang masuk dari kemudian katakanlah pajak restoran, pajak hotel maupun kemudian biaya untuk retribusi pembangunan di kota Surabaya. Baik. Nah, kalau misalkan tadi kan sudah sempat disinggung bahwa di tahun 2012 itu ada RPJM yang tidak sinkron, begitu tidak bisa jalan beriringan dengan RPJM di kota Surabaya karena memang setelah dikaji tidak menguntungkan untuk kota Surabaya. Ketika sudah keluar keputusan bahwa RPJM ini tidak bisa dilakukan di kota Surabaya, apakah kemudian nanti akan dialihkan untuk yang lainnya begitu, Bu? Otomatis memang ketika tidak bisa terlaksana, ini kan ada yang namanya LPJMD tiap 5 tahun. Nah, dalam kemudian jangka yang pendek kita punya APBD, artinya tiap tahun. Nah, LPJM ini akan menjadi salah satu acuan untuk APBD Kota Surabaya. Maka saya sebagai anggota DPRD ketika melakukan pembahasan anggaran, ini punya kitab besar, punya kitab kecil. Nah, LPJM ini akan menjadi salah satu acuan. Katakanlah ternyata di buku LPJM ini tertulis, oh kamu ini harusnya 2026 kamu ini bangun 2 sekolah, tapi kok di APBD nggak ada nih. Nah, kalau nggak ada ini terus kamu kemana kan? Misalkan kemudian, oh anggarannya kita nggak ada Bu, ternyata kita pakai untuk perekrutan guru honorer misalnya. Apakah memang benar ada kebutuhan di sana? Ataukah kemudian tidak? Nah, ketika ada benar dan kemudian rasional bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang kemudian legal secara hukum maupun kemudian secara ilmiah, maka anggaran itu tetap bisa saja kemudian berubah. Tapi memang mau tidak mau RPJMD ini akan menjadi kitab besar untuk Kota Surabaya selama 5 tahun ke depan. Mulai dari 2025 sampai 2030 nanti. 2030. Baik. Kita masih banyak pertanyaan tentang percepatan RPJMD 2030. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya beserta DPRD Kota Surabaya, tapi akan kembali lagi setelah yang satu ini.
pemirsa, masih bersama saya dan juga Ibu Herlina, dan kita masih membahas tentang percepatan RPJMD 2030. Nah, kalau kita bicara tentang percepatan RPJMD 2030, artinya adalah ada anggaran khusus yang disediakan atau harus disediakan untuk percepatan ini. Bagaimana DPRD Kota Surabaya ini memilah-milah atau menyediakan anggaran untuk percepatan ini? Kalau kita bicara percepatan berarti kan memang ada anggaran lebih ngaten nggih Bu. Kalau misalkan ini bisa berjalan dalam waktu 2 tahun dengan anggaran sekian M, kalau dipercepat berarti anggarannya mungkin lebih dari sekian M gitu. Ini bagaimana Ibu? Jadi kalau kemudian melihat ke sana, maka kita akan bicaranya itu adalah timeline ya. Saya kira pemerintah daerah itu berdasarkan RPJMD yang sudah kita sepakati bersama, itu akan punya timeline. Oh, 2026 akan melaksanakan ini, 2027 sampai dengan 2030. Nah, kalau kemudian bicara ke sana, maka kami berharap ada kemudian keberpihakan sosial ya. Keberpihakan sosial artinya urusan masyarakat, kesejahteraan sosial ini juga akan menjadi atensi juga. Jadi kita nggak melulu kemudian bangun jalan saja. Artinya kalau membangun jalan ini memang bermanfaat untuk kemudian orang yang benar-benar konsentrasinya membutuhkan, katakanlah untuk pusat perdagangan ataukah kemudian mobilitas yang kemudian dari wilayah ke wilayah. Tapi di Kota Surabaya ini kita juga harus menggarisbawahi bahwa masih banyak masyarakat yang belum cukup beruntung, sehingga kalau kemudian memilah-milah anggaran, maka sebenarnya yang menjadi prioritas itu satu, kemudian kita bicara infrastruktur ya, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Nah, ketika pembangunan direncanakan sesuai target, maka kami juga kemudian berharap agar urusan manusianya ini jangan ditinggalkan. Gitu. Betul. Memang mau nggak mau kalau kita bicara anggaran itu kayaknya serba salah ya Bu ya? Serba bingung juga. Kalau dikatakan kemudian agak serakah gitu, ya memang kadang-kadang mungkin seperti itu ya. Pengennya yang kemudian fokus ngurusi pendidikannya adalah sebanyak-banyaknya kita melayani akses pendidikan. Yang kemudian ngurusi infrastruktur akan berharap bahwa lebih banyak perhatian, lebih banyak anggaran yang dicurahkan untuk urusan infrastruktur tadi, mulai jalan, jembatan, saluran, sampai kemudian kalau sekarang kita lihat penerangan jalan umum. Kita pengen kemudian Surabaya ini terang, katakanlah kayak gitu. Bahkan kemudian urusan taman, katakanlah gitu. Kita pengen Surabaya ini nggak cuma jalannya gede, lancar, tapi juga kanan kirinya itu indah dilihat. Gitu. Jadi kayaknya serakah gitu ya. Pengen ini, pengen itu kayak gitu. Tapi memang mau nggak mau ya kita mengupayakan sebagai kota yang smart city itu memang dituntut untuk kemudian serba ada dan serba bisa dalam melayani masyarakat. Walaupun terus terang saya juga mengakui masih sangat banyak keterbatasan, utamanya juga terkait dengan anggaran. Baik. Nah, tadi sempat disinggung oleh Bu Herlina bahwa kita juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakatnya dalam pembangunan infrastruktur dan percepatan RPJMD 2030 ini. Bagaimana menurut Bu Herlina, bagaimana caranya agar DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya ini tetap bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dan jalan beriringan dengan percepatan RPJMD 2030 yang mana di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan gitu Bu. Kalau saya tetap kemudian menggarisbawahi bahwa kalau saya itu sering kali kalau ngomong sama pemerintah kota itu loh, lagunya Indonesia Raya itu loh. Ya memang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kayak gitu ya. Artinya pembangunan manusia ini juga harus kemudian diutamakan dan bahkan itu sudah diamanatkan dalam undang-undang. Mau ngomong lagu Indonesia Raya itu simpelnya kadang-kadang saya itu membuat itu sebagai salah satu motivasi bahwa walaupun kami ini di Komisi C, komisi yang ngurusin pembangunan, bahwa atensi terhadap manusia itu juga harus diutamakan. Contoh nih misalkan kalau kita bicara keberpihakan sosial, kami pengen bahwa kemudian anggaran itu yang berada di mitra kerja Komisi C itu nggak cuma ngurusi bangunan aja, tapi juga ngurusi manusia. Nah, tapi kemudian karena terbatas untuk urusan pembangunan, maka ada yang namanya anggaran untuk rutilahu. Rutilahu itu untuk rumah yang tidak layak huni, kemudian diperbaiki supaya lebih layak kayak gitu. Nah, ini kami juga kemudian menargetkan bahwa setiap tahun bisa melayani lebih banyak masyarakat yang kondisi rumahnya kurang beruntung. Nah, kemudian kolaborasi mungkin juga akan dibutuhkan ya. Kalau kemudian APBD saja saya kira jangkauannya mungkin akan bertambah, tapi ya kita tahu bahwa
kalau barangkali ada sektor swasta yang menunjang, misalkan CSR tuh, itu juga cukup berdampak. Kemudian ada diversifikasi pembiayaan fisik, katakanlah. Itu untuk kemudian bagaimana sih alokasi pembiayaan fisik itu tidak hanya dibebankan APBD. Apakah kemudian berbasis dari pembiayaan alternatif, ataukah kemudian dari pembiayaan yang dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya saya kira itu kita juga butuh perencanaan yang berbasis kebutuhan ya. Artinya di masyarakat ini apa sih yang dibawa, apa sih yang kemudian dikeluhkan, apa nih yang kemudian dibutuhkan, sehingga ini bisa kemudian ditangkap sebagai usulan yang sifatnya bottom up kayak gitu lah. Kadang-kadang itu kan seringkali kami juga akan menanyakan, ini sebenarnya top down atau bottom up sih. Kalau top down itu kan artinya kamu nih, dinas nih yang punya mau, tanpa kemudian tahu sebenarnya masyarakat butuh enggak. Lain kalau kemudian ini bottom up itu berarti kan ada usulan di masyarakat di bawah. Katakanlah ada beberapa akses untuk kemudian masyarakat mengusulkan, mulai dari Muslenbang, kemudian jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD, maupun kemudian kanal-kanal yang dibuka untuk pengaduan oleh pemerintah kota. Baik, jadi memang ada beberapa tahapan begitu ya Bu ya, dalam kalau kita bicara tentang percepatan RPJMD 2030, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat, apalagi kalau pasca pandemi ini, di tengah ekonomi yang masih seperti ini, memang sepertinya sebagai pemerintah Kota Surabaya dan juga DPRD Kota Surabaya ini tidak bisa egois untuk terus membangun infrastruktur atau membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi, tapi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Terakhir, pertanyaan saya untuk Bu Herlina, harapan Bu Herlina sendiri dalam pembangunan infrastruktur di Surabaya dan juga percepatan RPJMD 2030 ini seperti apa sih Bu? Saya kemudian di antara infrastruktur, kemudian perhatian untuk kesejahteraan sosial, saya itu juga kemudian memberikan catatan khusus terkait dengan pembiayaan fiskal berbasis mitigasi risiko. Artinya sebenarnya kalau kita punya plan, kita akan bicara aspek mitigasi risikonya. Kalau ini nggak bisa terlaksana, karena satu mungkin keterbatasan anggaran, ataukah tiba-tiba ada program pusat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kemudian di daerah, maka mitigasi risiko ini apa yang kemudian akan kamu lakukan? Apa sih yang kemudian untuk alternatif yang bisa diambil? Apakah kemudian pengalihan untuk penganggaran, ataukah kemudian pelaksanaan yang kemudian bersifat alternatif seperti itu? Artinya sebagai pemerintah daerah itu juga kemudian punya plan A, plan B, plan C yang kemudian tetap tidak kemudian mengganggu jalannya roda pemerintahan, roda ekonomi maupun roda pendidikan kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Baik. Memang harus banyak memperhatikan kayaknya memang banyak hal ya, gitu ya. Kayaknya memang komprehensif. Tapi memang saya mengakui bahwa kadang-kadang saya itu melihat bahwa kami yang di DPRD ini kan ibarat kata kayak drone kayak gitu ya. Kayak drone itu kan kayak meneropong dari atas. Kadang turun di bawah juga, tapi kemudian sifatnya kami bukan sebagai pelaksana teknis, sehingga dari pengamatan bawah maupun atas tadi itu kami berharap bisa memberikan masukan yang kemudian kami juga berusaha memahami bahwa ternyata tidak sesederhana itu untuk menjadi komprehensif. Baik. Semoga kedepannya DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya ini bisa terus bersinergi dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi, terutama dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Dan RPJMD 2030 bisa terlaksana dengan baik, karena ini juga nanti menjadi sebuah harapan baru ya Bu ya, tentunya untuk masyarakat Kota Surabaya, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Herlina atas waktunya. Terima kasih Mbak Komeng. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Iya, segera kita jumpa kembali. Baik pemirsa, saya Komeng Aprilia pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh